Bumi merupakan planet yang memiliki gaya gravitasi yang kuat. Tanpa adanya gaya gravitasi, tentunya kamu tidak akan bisa menginjakan kaki di tanah dan justru bakal melayang di udara. Penemu hukum gravitasi sendiri adalah Sir Isaac Newton. Makanya dinamakan sebagai hukum gravitasi Newton. Berkatnya, kita bisa menghitung gaya gravitasi pada suatu benda. Misalnya saat melempar pensil ke udara lalu jatuh ke tanah. Lantas, apa sih hukum gravitasi Newton? Lalu, seperti apa rumus gravitasi yang dibuatnya? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Eka Sanggra Mulyatiningsih. Teman-teman apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran fisika yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah fenomena alam, semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan cahaya, yang akan saling tarik-menarik satu sama lain. Menurut Kemdikbud, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik sebuah benda dengan pusat planet seperti yang terjadi di bumi, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya yang muncul karena massa suatu benda yang selalu menarik objek lain yang juga memiliki massa. Memahami gaya gravitasi juga harus mengetahui apa itu hukum gravitasi Newton. Fungsi gaya gravitasi Newton. Yang pertama, gaya matahari. Gaya matahari membuat planet di sekitarnya termasuk bumi akan tetap berada dalam orbit masing-masing. Planet tersebut akan berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbit dan fenomena ini dinamakan dengan revolusi. Rotasi juga menyebabkan perubahan adanya siang malam dan revolusi membuat munculnya perubahan musim. Yang kedua, gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan sebenarnya tidak sebesar matahari, namun fungsi yang diberikan sangat penting. Gaya gravitasi bulan menyebabkan pasang dan surut pada air laut. Ketika posisi bulan berada sangat dekat dengan bumi, maka air laut akan mengalami pasang dan fenomena ini terjadi karena air laut tertarik gaya gravitasi bulan. Yang ketiga, gravitasi bumi. Gravitasi bumi tidak selalu sama di setiap bagian bumi. Kondisi ini disebabkan bentuk bumi yang tidak sepenuhnya bulat sempurna. Gravitasi pada bumi berfungsi sebagai cara menarik atmosfer dan menahannya hingga makhluk hidup bisa bernapas dengan baik. Adanya gaya gravitasi membuat bumi bisa berputar pada poros dan menarik bulan agar tetap berada pada orbit. Hukum gravitasi. Isaac Newton menjadi orang pertama di bumi yang mempelajari gaya gravitasi bumi. Berlatar ahli matematika dan fisika berkebangsaan Inggris, Isaac mulai mempelajari contoh gaya gravitasi dari peristiwa jatuhnya apel dari pohon. Penelitian berlanjut hingga akhir abad ke-17 untuk kemudian mendapat kesimpulan bahwa apel dan seluruh benda yang jatuh karena gaya tarikan bumi. Hukum Newton terkait gravitasi adalah antara dua benda dengan gaya tarik-menarik dengan besaran berbanding lurus dengan perkalian massa dari masing-masing benda. Selain itu, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang terjadi di antara keduanya. Hukum gravitasi Newton kemudian dituliskan dalam bentuk rumus, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Dengan F sebagai gaya tarik gravitasi dengan satuan N, M1 dan M2 sebagai massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R sebagai jarak antara kedua benda yakni M1 dan M2, G sebagai konstanta gravitasi umum dengan satuan 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Hukum Kepler. Setelah adanya penemuan mengenai gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum tentang pergerakan planet dalam tata surya, di mana hukum-hukum Kepler ini sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Yang pertama ada hukum 1 Kepler. Pada hukum ini menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa lintasan di tata surya berbentuk elips, di mana elips itu memiliki 2 titik fokus dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Yang kedua, hukum 2 Kepler. Pada hukum kedua ini, Kepler menyatakan bahwa
Luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa karena lintasnya berbentuk elips, suatu planet tidak memiliki jarak pasti. Yang ada adalah titik terjauh atau titik aphelion dan titik terdekat atau titik perihelion dan rata-rata jarak ke matahari, di mana kecepatan orbit akan melambat pada saat berada di aphelion dan akan lebih cepat pada saat perihelion. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan kecepatan orbit maksimum suatu planet pada saat berada di aphelion, kecepatan orbit minimum suatu planet pada saat berada di perihelion. Yang ketiga, hukum 3 Kepler. Pada hukum ketiga ini, Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan mengenai revolusi planet mengelilingi matahari. Planet yang letaknya lebih jauh dari matahari juga akan memiliki periode orbit yang lebih lama. Dan sebaliknya, atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kuadrat, di mana T1 periode planet pertama, T2 periode planet kedua, R1 jari-jari planet pertama, R2 jari-jari planet kedua. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal-soalnya ya. Yuk simak videonya. Soal pertama, tetapkan gravitasi G memiliki satuan-satuan dasar SI yaitu A M pangkat min 3 S pangkat min 2 kilogram pangkat min 1, B M pangkat min 3 S kuadrat kilogram pangkat min 1, C M kuadrat S pangkat min 2 kilogram pangkat min 1, D M pangkat 3 S pangkat min 2 kilogram pangkat min 1, E M pangkat 3 S pangkat min 2. Pembahasannya adalah tetapan gravitasi disimbolkan dengan huruf G, merupakan sebuah tetapan empiris yang digunakan dalam perhitungan gaya gravitasi yang terjadi antara dua benda. Tetapan ini muncul dalam hukum gravitasi universal Newton dan teori relativitas Einstein. Tetapan ini sering juga disebut tetapan gravitasi umum atau tetapan Newton dan disimbolkan dengan G besar. G besar tidak sama dengan G kecil yang merupakan medan gravitasi lokal, khususnya di permukaan bumi. Jadi, jawabannya adalah D, M pangkat 3 S pangkat min 2 kilogram pangkat min 1. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Dua bola timah identik dengan jari-jari R bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi F. Lihat gambar A. Gaya gravitasi antara dua bola timah sejenis dengan jari-jari 3R. Lihat gambar B. Adalah A 1/9F, B 1/3F, C 3F, D 27F, E 81F. Diketahui F1 sama dengan F, R1 sama dengan R, R2 sama dengan 3R. Yang ditanya adalah F2. Penyelesaiannya adalah F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat, FR kuadrat sama dengan G dikali M1 kali M2, maka F1 R1 kuadrat sama dengan F2 R2 kuadrat, maka Fr kuadrat sama dengan F2 dikali 3R kuadrat, Fr kuadrat sama dengan F2 dikali 9R kuadrat, F sama dengan 9F2, maka F2 sama dengan 1/9F. Jadi jawabannya adalah A, 1/9F. Soal selanjutnya. Massa planet A sekitar 4 kali massa planet B dan jarak antar pusat planet A ke planet B adalah R. Suatu benda uji bermassa M yang berada pada jarak R dari pusat planet A pada garis lurus yang menghubungkan kedua planet memiliki gaya gravitasi 0. Jarak R tersebut adalah A 0,25, B 0,5, C 2/3, D 0,75, E 0,8. Penyelesaiannya adalah RA ditambah RB sama dengan R. RA per RB sama dengan akar MA dibanding akar MB sama dengan akar 4MB dibagi akar MB sama dengan 2/1. RA sama dengan akar MA per akar MA plus akar MB dikali R sama dengan akar 4 per akar 4 ditambah akar 1 dikali R sama dengan 2 per 2/1 dikali R. Maka jawabannya adalah 2/3 yaitu C. Soal selanjutnya. Jika bumi menyusut menjadi setengah semula, tapi masanya tetap, maka apa yang terjadi dengan massa benda-benda yang ada di permukaan bumi? Pembahasannya, dalam teori mekanika klasik atau hukum Newton, massa benda-benda selalu tetap, tidak dipengaruhi tempat. Jadi, jawabannya adalah massa benda tetap. Soal selanjutnya, dua planet berbentuk bola mempunyai rapat massa rata-rata sama, sedangkan jari-jarinya R1 dan R2.
Perbandingan medan gravitasi pada permukaan planet pertama terhadap medan gravitasi pada permukaan planet kedua adalah A. R1 banding R2, B. R2 banding R1, C. R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat, D. R2 kuadrat banding R1 kuadrat, E. Akar R1 dibanding akar R2. Diketahui Rho 1 sama dengan Rho 2 sama dengan Rho, Ra sama dengan R1, Rb sama dengan R2. Yang ditanyakan adalah G1 banding G2. Pembahasan. Yang pertama, cari perbandingan. Rho 1 sama dengan Rho 2, M1 sama dengan M2, V1 sama dengan V2, M1 sama dengan V1, M2 sama dengan V2. M1 sama dengan 4 per 3 R1 pangkat 3, M2 4 per 3 R2 pangkat 3. Karena 4 per 3-nya sama, maka bisa dicoret. Selanjutnya, masukkan ke rumus kuat medan. G1 sama dengan G dikali M1 dikali R2 kuadrat. G2 sama dengan G dikali M2 dikali R1 kuadrat. Karena G sama, maka bisa dicoret. G1 sama dengan R1 pangkat 3 dikali R2 kuadrat. G2 sama dengan R2 pangkat 3 dikali R1 kuadrat. Maka G1 sama dengan R1, G2 sama dengan R2. Jadi jawabannya adalah A, R1 banding R2. Mudah sekali bukan? Yuk kita bahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya, sebuah bintang yang baru berbentuk memiliki kerapatan Rho, jari-jari R, dan percepatan gravitasi pada permukaan G. Dalam perkembangannya, bintang tersebut mengembang hingga memiliki kerapatan Rho 1 sama dengan 0,75 Rho, dan jari-jari R1 sama dengan 1,25 R. Percepatan gravitasi akan menjadi A. 9 per 25 G, B. 18 per 25 G, C. 9 per 16 G, D. 15 per 16 G, E. G. Jawabannya adalah G sama dengan Gm per R pangkat 3 sama dengan G dikali Rho dikali R pangkat 3 per R pangkat 3. Maka G1 sama dengan G dikali M1 per R1 pangkat 3 sama dengan G dikali P dikali R1 per R1. Maka G1 sama dengan G dikali 3 per 4 dikali P dikali 5 per 4 R sama dengan 15 per 15 G dikali Rho dikali R. Maka hasilnya adalah 15 per 16 G. Jadi jawabannya D, 15 per 16 gram. Soal selanjutnya, percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah G. Pada permukaan planet yang masanya sama dengan bumi, tetapi massa jenisnya 2 kali bumi, percepatan gravitasi akan menjadi A. 2 pangkat min 2 per 3 G, B. 2 pangkat 1 per 3 G, C. G, D 1 per 3 G, E 2 pangkat 2 per 3 G. Yang diketahui adalah M Rho sama dengan M bumi sama dengan M. Jadi massa jenis P sama dengan 2 kali massa jenis bumi. Yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi planet. Pembahasannya yang pertama, gunakan persamaan perbandingan gravitasi dua planet, yaitu GP per GB sama dengan RB per RP dikuadratkan. Selanjutnya mencari besar jari-jari planet dengan rumus massa jenis P sama dengan 2 kali massa jenis bumi. Karena planet berbentuk bola, maka volume bola V sama dengan 4 per 3 PR kuadrat. 4 per 3 PR kuadrat sama dengan M per Rho. Maka R kuadrat sama dengan 3 per 4 Pi dikali M per Rho. R sama dengan 3 per 4 Pi dikali M per Rho dipangkatkan setengah. Maka RB per RP sama dengan 3 per 4 Pi dikali M per Rho B dipangkatkan setengah per 3 per 4 Pi dikali M per massa jenis P dipangkatkan setengah sama dengan massa jenis P per massa jenis B dipangkatkan setengah sama dengan 2 massa jenis P per massa jenis B dipangkatkan setengah. Hasilnya yaitu 2 pangkat setengah. Jadi GP per GB sama dengan 2 pangkat setengah dikuadratkan, yaitu 2 pangkat 2 per 3. Jadi jawabannya adalah E, 2 pangkat 2 per 3 G. Soal selanjutnya, sebuah satelit bumi yang sedang mengorbit dalam suatu orbit melingkar berpindah ke orbit melingkar lain yang jari-jari orbitnya lebih besar. Besaran berikut yang dimiliki satelit akan bertambah besarnya karena perpindahan ke orbit baru adalah A. Gaya gravitasi, B. Potensial gravitasi, C. Percepatan gravitasi, D. Kecepatan sudut, E. Kecepatan linear singgung. Pembahasannya karena rumusnya omega sama dengan 2 pi r F, jadi R-nya sebanding sama kecepatan sudut atau omega. Jadi jawabannya adalah D, kecepatan sudut. Soal selanjutnya,
Grafik berikut yang menampilkan variasi potensial gravitasi V dari permukaan bumi ke permukaan bulan adalah pembahasannya potensial gravitasi V sama dengan G dikali M per R. Potensial berbanding terbalik dengan jarak. Artinya ketika jaraknya semakin besar, potensialnya semakin kecil. Jadi jawabannya yang sesuai adalah yang E. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Berubah-ubah. 2. Paling cepat saat bumi paling dekat dengan matahari. 3. Paling lambat saat bumi paling jauh ke matahari. 4. Konstan. Pernyataan tentang kecepatan bumi mengelilingi matahari yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, dan 4, B 1 dan 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 4. Dijelaskan oleh hukum Kepler 2, yaitu kecepatan orbit sebuah planet berubah, tergantung seberapa jauh jaraknya dari matahari. Semakin dekat suatu planet dengan matahari, maka semakin kuat daya tariknya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3, B. Soal selanjutnya, dengan anggapan bahwa bulan berbentuk bola seragam, yang jari-jarinya 1,7 dikali 10 pangkat 6 meter, dan bermassa 7,3 dikali 10 pangkat 22 kg, hitung percepatan gravitasi di permukaan bulan. Maka G sama dengan G dikali M per R sama dengan 6 kali 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat dikali 7,3 kali 10 pangkat 22 kg per 1,7 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1,68 meter per second kuadrat. Soal selanjutnya, ketika sebuah satelit berada 10 pangkat 6 meter dari bulan, periode orbitnya adalah 25 menit. Ketika planet tersebut turun ke orbit yang lebih rendah, 1,6 kali 10 pangkat 5 meter, periode barunya adalah A. 36 second, B. 54 second, C. 72 second, D. 84 second, E. 96 second. Berdasarkan rumus periode yang ditulis Newton, yaitu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3, didapat hasil perbandingan bahwa T kuadrat sama dengan R pangkat 3. Maka didapat perbandingannya T kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Maka 25 kuadrat per TB kuadrat sama dengan 10 pangkat 6 dipangkatkan 3 per 1,6 kali 10 pangkat 5 dipangkatkan 3. Maka 625 per TB kuadrat sama dengan 10 pangkat 18 per 4,096 dikali 10 pangkat 15. TB kuadrat sama dengan 625 dikali 2,56 dikali 10 pangkat 15 per 10 pangkat 18 sama dengan 2560 dikali 10 pangkat 15 per 10 pangkat 18. Maka hasilnya 2,56. Nah, dari 2,56 tersebut, akarkan periode tersebut, yaitu TB sama dengan akar 2,56, yaitu 1,6 menit. Jadi jawabannya adalah E, 96 second. Soal selanjutnya, planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata sebesar P dan Q terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika P sama dengan 4P, planet B mengitari matahari dengan periode sebesar A 1 per 12T, B 1 per 10T, C 1 per 8T, D 1 per 6T, E 1 per 4T. Maka jawabannya TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB kuadrat. T per TB kuadrat sama dengan 4Q per Q kuadrat. T per TB sama dengan akar dari 4 pangkat 3. Jadi TB sama dengan 1 per 8T. Jadi jawabannya adalah C, 1 per 8T. Udah sekali bukan? Yuk lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, periode planet Q mengelilingi matahari adalah A. 51 hari, B. 61 hari, C. 71 hari, D. 81 hari, E. 91 hari. Pembahasannya, TP kuadrat per TQ sama dengan RP pangkat 3 per RQ. 24 per TQ kuadrat sama dengan 4 per 9 pangkat 3. 24 per TQ sama dengan akar dari 64 dibagi akar dari 279. 24 per TQ sama dengan 8 dibagi 279. TQ sama dengan 648 dibagi 8. Jadi TQ sama dengan 81. Jadi jawabannya adalah D, 81 hari. Mudah sekali bukan? Yuk lanjut ke soal berikutnya.
Soal selanjutnya, sebuah satelit mengorbit bumi yang memiliki jari-jari R, grafik yang menampilkan kelajuan V dari satelit terhadap R. Jarak satelit ke pusat bumi adalah, jadi sebuah satelit mengorbit bumi pada jarak R dinyatakan sebagai V sama dengan GM per R kuadrat. Grafik yang menampilkan kelajuan V dari satelit terhadap R, jarak satelit ke pusat bumi adalah yang A. Soal selanjutnya, sebuah peluru diluncurkan dari permukaan suatu planet dengan massa sama dengan M besar, jari-jari dengan R besar. Kelajuan peluncuran yang diperlukan jika peluru dinaikkan ke ketinggian 2R di atas permukaan planet adalah A. 4 GM per 2R dipangkatkan setengah, B. 8 GM per 5R pangkat setengah, C. 3 GM per 2R pangkat setengah, D. 5 GM per 3R pangkat setengah, E. GM per 3R pangkat setengah. Dan diketahui di sini adalah massa dengan M besar, jari-jari dengan R besar, H kecil dengan 2R. R kecil dengan R plus 2R sama dengan 3R besar. Jadi, V sama dengan akar dari GM per R, V sama dengan akar dari GM per 3R. Jadi, V sama dengan GM per 3R dipangkatkan setengah. Jadi, jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Pertimbangan kemungkinan suatu tembakan mengitari bumi, sebuah benda dilempar secara horizontal pada radius R mengitari bumi yang dianggap berbentuk bola. Periode benda tersebut adalah A. Setengah pi akar GMB per R pangkat 3, B. Setengah pi akar R pangkat 3 per GMB, C. 2 pi akar GMB per R pangkat 3, D. 2 pi akar R pangkat 3 per GMB, E. 24 jam. Jadi gaya sentripetal adalah gaya tarik-menarik. Jadi F SP sama dengan FTM M omega kuadrat kali R sama dengan G kali MB kali M per R kuadrat. Jadi 2 pi per T kuadrat sama dengan G dikali MB per R pangkat 3. Jadi T sama dengan 2 pi akar R pangkat 3 per GMB. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Dua satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing berurutan R dan 2R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, kecepatan orbit satelit B adalah A, V, B akar 2V, C, V per akar 2, D 2V, E 2 akar 3V. Jadi jawabannya VA sama dengan akar dari GM per R dikali VA sama dengan VB sama dengan akar dari GM per 2R. Sama dengan akar setengah dikali VA, jadi jawabannya adalah C, V per akar 2. Soal selanjutnya, jika dua buah planet memiliki massa 2 kali 10 pangkat 20 kg dan 4 kali 10 pangkat 20 kg, jarak antar dua planet adalah 2 kali 10 pangkat 5 km. Tentukanlah gaya gravitasi antar dua planet. Yang diketahui adalah M1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 20 kg, dan M2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 20 kg, dan R sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 km. Yang ditanyakan adalah F. Jadi, F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat, F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 2 kali 10 pangkat 20 dikali 4 kali 10 pangkat 20 per 2 kali 10 pangkat 5 dipangkatkan 2, jadi F sama dengan 1,33 kali 10 pangkat 14. Jadi jawabannya adalah A, 1,33 kali 10 pangkat 14 Newton. Soal selanjutnya, hukum gerak Newton dapat menjelaskan semua aspek tentang A. Kehidupan manusia, B. Gerak benda, C. Gerak penari, D. Kehidupan tumbuhan. Dan jawaban yang benar adalah B. Gerak benda. Berikut penjelasannya. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Yang kedua, hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya dan massa benda. Yang ketiga, hukum Newton 3 menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi jawabannya adalah B, gerak benda. Soal selanjutnya, peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut adalah A. Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. B. Penerjun payung bergerak ke bawah. C. Sebuah mobil direm sehingga menjadi berhenti. D. Berat astronot di bulan lebih kecil daripada beratnya di bumi. Jadi jawabannya adalah A. Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya.
Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaannya semula, yaitu diam. Soal selanjutnya, ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan direm mendadak, tubuh kita akan terdorong ke depan. Peristiwa ini menunjukkan A. Hukum 1 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 3 Newton, D. Hukum aksi dan reaksi. Karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaannya semula, yaitu diam, maka tubuh kita akan terdorong ke depan ketika kita naik kendaraan. Kemudian kendaraan direm mendadak. Jadi jawabannya adalah A. Hukum 1 Newton. Soal yang terakhir, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam sebesar 0, maka benda tersebut A. Bergerak dengan kecepatan tetap, B. Mungkin bergerak dengan kecepatan tetap, C. Pasti diam, D. Bergerak kemudian diam. Jadi penjelasannya, jika resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam, sesuai dengan hukum Newton 1 yang dirumuskan sigma F sama dengan 0. Jadi jawabannya C, pasti diam. Nah, jadi hukum gravitasi Newton itu penting untuk dipahami agar mengerti gerakan benda di alam semesta dan interaksi gravitasi antar benda di luar angkasa. Meskipun hukum ini tidak bisa menjelaskan semua fenomena alam semesta, tapi tetap saja menjadi dasar bagi banyak penelitian dan eksplorasi di bidang astronomi dan fisika sampai sekarang loh. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya.